Halo, nama saya Urisa Fadiandra dari Ilmu Komunikasi 02 dengan NIM 22M10120. Pada video ini saya memilih Cognitive Dissonance Theory atau teori disonansi kognitif. DCT ini adalah teori yang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinannya mereka sendiri. Disonansi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, karena itu umumnya kita berupaya untuk menghindari hal tersebut. Untuk menghindari disonansi, biasanya kita akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak memperdulikan pandangan yang berlawanan dengan pandangan kita. Yang kedua, mengubah keyakinan kita terhadap sesuatu agar sesuai dengan tindakannya kita. Dan yang ketiga itu, mencari hal yang dapat meyakinkan kita kembali setelah membuat keputusan sulit, seperti berpihak pada hal yang berbeda dengan yang kita yakini sebelumnya. Nah, Aronson dan Festinger 1968-1957 dalam Sarwono SW 2009 mengemukakan 3 mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi disonansi kognitif, yaitu yang pertama, mengubah sikap atau perilaku menjadi konsisten satu sama lain. Untuk contohnya itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Baby, yaitu seorang lesbian yang tinggal di lingkungan yang sangat keras menentang homoseksualitas. Misalnya, dapat mengaplikasikan mekanisme ini dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, mengubah orientasi seksualnya atau setidaknya berpura-pura untuk menjadi heteroseksual, atau yang kedua, pindah ke lingkungan lain yang dapat menerima diri dan orientasinya. Yang kedua itu, mekanisme mencari informasi baru yang mendukung sikap atau perilaku untuk menyeimbangkan elemen kognitif yang bertentangan. Misalnya, seorang lesbian itu mencari informasi tentang perilakunya yang menyimpang dilihat dari sudut sosial, mencari pembenaran dengan hal yang serupa. Contohnya itu menemukan beberapa artikel argumentatif yang mengemukakan bahwa homoseksualitas sebenarnya tidak bertentangan dengan agama tertentu. Berusaha mencari artikel sejenis untuk menenangkan diri atau dijadikan dasar argumen ketika berdiskusi dengan orang lain merupakan aplikasi dari mekanisme ini. Yang ketiga itu mekanisme trivialization, yang berarti mengabaikan atau menganggap ketidaksesuaian antara sikap atau perilaku penyebab disonansi sebagai hal yang biasa. Kamu menjalankan mekanisme ini ketika kamu berusaha tidak peduli dan tetap berusaha menjalani hari-hari sesuai dengan norma yang ada, meskipun tetap menjalankan kehidupannya itu sebagai seorang lesbian. Atau enggak, contoh dari kehidupannya saya itu mungkin pasti semua orang pernah memikirkan kalau berbohong demi kebaikan. Sebenarnya itu kan hal yang menyimpang, tapi pada mekanisme yang kedua itu kita tuh berusaha untuk mencari pembenaran diri dengan coba-coba nyari artikel kan, kayak berbohong demi kebaikan itu boleh nggak sih, atau ya berbohong untuk membela orang atau berbohong untuk hal-hal lainnya, itu kan sebenarnya hal menyimpang. Tapi kita berusaha untuk mencari pembenarannya, atau enggak kita kayak udah terbiasa juga lama-lama kita mengabaikan dan bisa jadi terus-terusan malah berbohong kalau misalkan itu terus tahapan-tahapan sebelumnya itu tidak terpengaruh ke dalam diri kita. Atau enggak, contoh lainnya itu kayak makan daging hewan, kayak misalkan ayam, daging sapi, daging kambing. Mungkin untuk ada orang-orang tertentu termasuk saya juga ngerasa kasihan sama hewan tersebut, tapi saya karena ketidakmampuan saya untuk menahan diri tidak memakan daging, saya tetap saya tetap melakukan hal tersebut yang berbeda dengan keyakinan saya bahwa saya merasa kasihan. Dan karena di lingkungan saya itu semuanya makan daging, ya saya jadi mengabaikan dan menganggap ya makan daging itu nggak apa-apa, walaupun keyakinan saya bahwa saya merasa kasihan dengan hewan-hewan tersebut. Sekian video dari saya, atas perhatiannya terima kasih.